Ya pemirsa, kembali Anda bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan TVRI. Dan kini kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai mensikapi ujian. Baik Pak Ustaz, kita lanjut lagi Pak Ustaz. Terkadang kalau kita mendengar kata ujian Pak Ustaz nih, itu kan selalu identik dengan hal-hal yang berbau musibah. Hal-hal yang tidak kita inginkan. Padahal ujian itu tidak hanya hal-hal seperti itu saja Pak Ustaz. Betul. Kadang-kadang ujian itu berupa kenikmatan nih Pak Ustaz. Nah ini gimana nih Pak Ustaz? Iya. Terima kasih Pak Muksin. Ya, yang ini kan belum selesai tadi. Belum selesai ya Pak Ustaz. Jadi kita saking ingin tahunya nih Pak Ustaz. Jadi betul kan bahwa di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 tadi bahwa ada ujian yang namanya bil khair. Oke, tadi ya Pak Ustaz. Yang disampaikan Pak Muksin tadi ya. Ini kan tadi bis syari yang tidak kita sukai, yang kedua bil khair. Ini ujian yang berupa yang kita sukai Pak. Yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita inginkan, bahkan kita selalu memimpikan ini. Nah gimana nih Pak Ustaz? Iya, terkadang itu yang namanya yang kita suka itu kita bilang itu keberkahan nih Pak Ustaz. Iya betul Pak. Mungkin bukan hanya Pak Muksin saja, mungkin saya juga, kru TVRI dan masyarakat di mana berada pasti ini kenikmatan katanya. Baik. Kita padahal itu ujian ya. Bisa membahas mengenai bil khair ya Pak Ustaz ya. Kita terima dulu pemirsa yang bergabung. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kita lanjut nih Pak Ustaz mengenai tadi yang kedua bi khair. Bil khair ya berupa kenikmatan. Nah, kenikmatan ini pada prinsipnya ujian Pak. Seperti kita mendapat posisi jabatan, mendapat rezeki yang banyak, harta yang banyak, mobil satu menjadi 2, 3 dan seterusnya. Ini jarang orang mengatakan saya sedang diuji oleh Allah. Tapi dia mengatakan saya sih sedang diberikan Allah kenikmatan kan. Nah, begitu biasanya. Padahal prinsipnya itu ujian. Nah, orang yang diuji dengan bil syari biasanya sukses Pak. Tapi tak kalah diuji dengan bil khair banyak yang gagal. Baik. Kita lanjut nih. Kita terima dulu pemirsa yang bergabung nih Pak Ustaz. Assalamualaikum Hikmah Ramadan TVRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih Pak? Pak Tulip Escape. Pak Tulip Escape. Iya, silakan Pak Tulip. Aku berkawan sama Ustaz itu nak bertanya. Pak Tulip kenal dengan aku Ustaz. Payo jatuhi. Ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Oke. Nah itu aku nih neman 60 Ustaz. Dia pula berubah pun kawan aku Ustaz Pak Tulip. Ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah yang ditanya itu saja. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Ustaz ciri yang meninggal husnul khotimah? Ya, terima kasih Pak Tulip, ini sahabat lama Pak. Sahabat lama The Skip ya. Ada hamba Allah, semua orang berharap Pak, di akhir hidupnya itu adalah husnul khotimah. Mati dalam penuh kebaikan. Sebenarnya pemahamannya bukan hanya mati dalam kebaikan, dalam mengakhiri jabatan juga kita harus husnul khotimah. Ini kan luar biasa Pak ya. Kita hanya menerjemahkan husnul khotimah itu hanya hal dalam kematian. Tapi dalam mengakhirkan sesuatu harus husnul khotimah. Habis masa kerja kita harus husnul khotimah Pak. Sehingga teman-teman sekantor suka, senang dengan kita, merasa berat berpisah dengan kita. Ini kan penuh kebaikan kan. Oke. Artinya kita meninggalkan kesan yang baik nih Pak Ustaz. Nah, kembali apa yang ditanyakan oleh Pak Tulip tadi, yang husnul khotimah benaran dalam hal kematian, itulah yang diharapkan. Berapa waktu yang lalu banyak teman kita Pak, dia sedang memimpin sholat tarawih, dia meninggal dunia Pak. Ini husnul khotimah. Dia sedang menyampaikan ceramah tarawih, meninggal dunia Pak. Husnul khotimah. Nah, bahkan ada yang mengatakan orang yang meninggal karena COVID itu juga katanya husnul khotimah. Ada sampai ke situ. Tapi saya sedikit menarik persoalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu, kita bukan hanya menerjemahkan kepada persoalan kematian, tapi mengakhiri sesuatu itu kita harus husnul khotimah. Itu yang paling berkesan.
Segala hal ya Pak Ustaz? Iya, segala hal. Oke, baik. Jadi tampaknya tanpa kita sadar nih Pak Ustaz, ini dapat lagi nih ilmu nih. Iya. Kadang kita identik dengan husnul khotimah itu dengan meninggal nih Pak Ustaz. Namun ternyata tidak hanya seperti itu. Mengakhiri segala sesuatu itu juga harus husnul khotimah. Iya. Dengan pekerjaan juga gitu Pak Ustaz? Iya. Luar biasa kan? Jadi pemahaman husnul khotimah itu bukan hanya hal dalam kematian, dalam segala hal kehidupan kita. Kalau semua orang memahami itu, saya yakin Pak, betapa indah pergaulan kita. Nah, jadi Pak Muhsin, kembali kita kepada tema kita yang terakhir tadi tentang bisyari bil khair ya. Ujian dalam bentuk kenikmatan kebaikan. Nah, biasanya yang diuji dalam bentuk ini banyak yang gagal Pak. Kalau yang diuji dengan kesusahan biasanya banyak yang sukses. Karena itu jelas. Dia sabar, ibadahnya meningkat, ketakwaannya bagus, pergaulan kepada masyarakatnya bagus, sehingga karena dia sudah ditempa dengan persoalan semacam ini. Nah, ketika diuji dengan kenikmatan, ini banyak yang gagal Pak. Benar. Biasanya banyak yang gagal. Mungkin itu yang beratlah yang ketika kita mendapat ujian kenikmatan ya Pak Ustaz? Sebenarnya begitu. Tanpa kita sadari Pak, kita dari tidak punya, kita punya harta, punya mobil, punya jabatan. Terkadang kala kita semena-mena dengan harta, dengan kekuasaan kita itu Pak. Nah, ketika kita tidak bisa mensikapi ini, bagaimana ketika posisi jabatan ditarik, diberhentikan. Sedang enak-enak menjabat kita ditangkap oleh KPK. Wah, ini kan lebih gawat lagi. Nah, yang paling penting pertanyaan kita sama dengan pertanyaan yang awal tadi, bagaimana kita mensikapinya? Ketika kita diuji dengan kenikmatan, ternyata Pak Muhsin dan teman-teman kru TVRI dan masyarakat dimanapun berada, ada mensikapinya itu terdapat di dalam surat Ibrahim ayat 7 salah satunya. Ibrahim ayat 7, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Di situ. Dan kita diuji dengan kenikmatan ini, kita harus bersyukur. Bersyukurkah kita? Ada nggak Pak Ustaz kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan ketika kita menerima nikmat nih Pak Ustaz? Iya. Misalnya dengan mengucapkan apa gitu? Ya, anggaplah kita dipromosikan jabatan Pak, dapat kita jabatan itu. Ya, wujud nyatanya kita bersyukur Pak. Syukur dalam hati, bil qalbi, syukur kita dengan bilisan, dengan ucapan kita. Yang tak kalah penting adalah kita syukur dengan bil arkan, dengan perbuatan kita. Merefleksi dari hati, keluar ke ucapan kita, sampai kepada tingkah laku kita. Ternyata jabatan ini Allah sedang uji saya dengan jabatan. Bisakah saya menjadi orang yang amanah dengan jabatan saya ini? Karena dia tidak akan lama. Ketika jabatan ini lepas daripada saya, bisakah saya husnul khotimah tadi kan dengan jabatan saya ini? Itu yang paling penting. Tak kalah kita punya harta juga begitu. Baik Pak Ustaz, cukup menarik nih Pak Ustaz. Ternyata ujian itu tidak hanya berupa kesusahan, bencana, tapi juga kenikmatan juga termasuk salah satu ujian nih Pak Ustaz. Mungkin di akhir nih Pak Ustaz, mungkin Pak Ustaz ingin menyampaikan pesan-pesan buat pemirsa di rumah ketika menghadapi ujian, baik itu ujian berupa malapetaka ataupun ujian berupa kenikmatan nih Pak Ustaz. Mungkin silakan nih Pak Ustaz. Iya. Terima kasih Pak Muhsin, Bapak Ibu, para pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Sebagai konklusi ya, kesimpulan pertemuan kita sore hari ini bahwa kita itu pasti diuji. Baik itu dalam bentuk kebaikan maupun dalam bentuk kesusahan. Dan kita tidak akan berlari daripada ujian itu. Harus kita hadapi. Harus, tidak bisa kita menghindar. Tidak bisa menyelesaikan masalah. Nah, caranya itu kita tak kalah diuji dengan hal yang tidak kita sukai, sikapi dengan sabar. Pertama, tadi kan dalam Al-Quran, sikapi dengan sholat. Karena sholat itu adalah doa. Itu yang tidak kita sukai. Tak kalah kita diuji dengan hal yang menyukai kita, menyenangkan kita berupa nikmat, apapun nikmat itu, maka sikapi dengan rasa syukur. Kita banyak-banyak bersyukur dalam kondisi apapun, walaupun dalam kondisi pandemi, ya kita bersyukur banyak hikmah yang kita nikmati. Terima kasih Pak Muhsin, terima kasih nih Pak Ustaz atas kehadirannya pada kesempatan sore hari ini dan juga pencerahannya pada hari ini. Banyak hal-hal yang tadinya kita tidak ketahui ternyata
ini merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan nih Pak Ustadz. Terima kasih nih Pak Ustadz atas kesediaannya pada kesempatan sore hari ini, dan juga buat pemirsa di rumah kami mengucapkan terima kasih yang telah bergabung bersama kami, dan buat pemirsa di rumah yang belum sempat kami layani, kami mohon maaf. Insya Allah besok kita akan hadir kembali di waktu yang sama. Dan pemirsa, Islam adalah agama yang dapat mengantarkan umat manusia menjadi menuju keselamatan dunia dan akhirat, dan untuk itu Islam memberikan tuntutan yang memang harus kita laksanakan. Mudah-mudahan pemirsa pertemuan kali ini memberikan manfaat kita bersama, dan kami akhiri acara ini dengan ucapan khotubullahu jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.